buat teman-teman yang dinyatakan lulus ke tahap SKB kebidanan. Meskipun sekarang saingannya tinggal sedikit lagi ya dibandingkan SKD, tapi ini perjuangan yang benar-benar perjuangan di SKB ini, karena poin SKB seperti teman-teman ketahui bahwasanya akan menyumbangkan lebih banyak, lebih besar daripada poin SKD. Nah, buat teman-teman yang merasa kurang percaya diri karena poin SKD-nya kecil dibandingkan teman-teman yang lain, atau yang dibutuhkan cuma sedikit tetapi jumlah saingan kamu besar. Nah, aku mau bilang sama teman-teman jangan khawatir, ketika kalian sudah diberikan kesempatan untuk lulus di tahap SKB, berarti kalian sama-sama mempunyai kesempatan, baik itu yang poinnya di atas maupun poinnya di bawah. Nah, sekarang apa yang membedakan kalian atau apa yang bisa kalian lakukan untuk mengejar teman-teman kalian yang berada di atas poinnya adalah belajar lebih keras. Nah, aku akan share buat teman-teman dari pengalaman aku dulu SKB kebidanan, apa-apa aja yang aku lakukan. Dulu aku berada di urutan keempat dengan total orang yang diambil itu hanya 2, dan aku lulus di peringkat nomor 1 SKB, dan akhirnya di total SKD dengan SKB-nya juga di peringkat nomor 1. Nah, aku mau share sama teman-teman apa yang aku lakukan, karena dari pengumuman lulus di tahap SKB sampai ke ujian SKB-nya itu ada sekitar 1 minggu atau 10 hari saja waktunya untuk belajar. Jadi apa-apa aja rahasia aku, tips aku yang bisa aku bagikan ke teman-teman, ini dia, check it out. Nah, rahasia dan tips pertama dari aku adalah berdoalah sesering mungkin kepada Tuhan untuk keinginanmu yang besar ini, teman-teman, supaya Tuhan menuntunmu baik pada saat teman-teman belajar maupun saat ujian nanti. Lalu tips yang kedua, ketika kamu belajar dan membahas soal, coba jangan hanya fokus untuk mencari jawaban yang benar saja, tetapi coba bedah dan temukan perbedaan dan kata kunci dari setiap jawaban yang ada. Nah, contohnya ini, yang ditanyakan apa diagnosa pada kasus di atas. Nah, kamu harus belajar untuk membedah setiap opsi jawaban untuk mencari kata kunci dari masing-masing opsi, sehingga teman lebih menguasai kata kunci dari setiap opsi jawaban tersebut. Lalu yang ketiga, biasakan dalam menjawab soal, langsung saja tujukan perhatian teman-teman terhadap apa yang ditanyakan. Lalu kemudian cari dengan cepat kata kunci yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Jangan terlalu lama membaca soal dengan bagian-bagian yang tidak terlalu berpengaruh kepada opsi jawaban, supaya waktu teman-teman di dalam menjawab soal itu jauh lebih cepat. Lalu, tips yang keempat, ketika teman-teman sedang belajar dan ternyata salah dalam menjawab soal, jangan dilewatkan begitu saja teman-teman, langsung ke nomor berikutnya seperti itu, jangan. Jadi kupas tuntas dulu supaya ketika teman-teman ketemu soal yang hampir sama, teman-teman tidak jatuh lagi kepada kesalahan yang sama. Dan alasannya adalah supaya penguasaan teman-teman terhadap soal-soal semakin jauh lebih baik. Nah, ini dia topik untuk soal-soal yang diujikan di SKB tahun lalu. Ini diujikan lebih dari 1 soal, supaya ketika teman-teman menguasainya, poin teman-teman jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Ingat, 1 soal yang benar saja sangat mempengaruhi poin teman-teman, jadi harus lebih bekerja keras lagi. Semangat berlatih teman-teman, semoga beruntung.
Tschüss.